tentang nutrisi atau makronutrien dan mikronutrien yang berperan dalam hemopoiesis. Sebenarnya kalau urutan sebelumnya biasanya hemopoiesis dulu kita bahas, baru energi efisiensi, tapi nggak masalah karena ini hal yang maksudnya juga tidak berhubungan secara langsung gitu ya. Tapi biasanya kalau di jadwal itu ngajarnya ini dulu, tapi kemarin di jadwal memang saya tidak tahu ada pertimbangan khusus dibuat oleh tim jadwal dari sebelumnya. Apakah dia karena teman-teman lagi skenario 1 kemarin kan anemia ya, apakah memang karena dia diriwayatkan dengan itu sehingga materi yang anemia diberikan dulu sebelumnya. Baik, hari ini kita akan belajar makronutrien dan mikronutrien untuk hemopoiesis. Ya. Jadi kalau berbicara tentang hemopoiesis ada peran nutrisi di sana dan selalu membahas tentang keseimbangan proses anabolisme dan proses katabolisme. Nanti dilihat lagi anabolisme itu yang seperti apa, katabolisme itu yang seperti apa. Tapi kalau yang jelas, kalau katabolisme itu dia bentuknya adalah degradasi, jadi pasti memecah molekul yang lebih besar menjadi lebih kecil, itu kalau kata kunci katabolisme. Tapi kalau anabolisme ini building up, dia membentuk atau membuat sesuatu. Nah, pada proses katabolisme di sini kalau kita lihat ya, dalam proses keseimbangan hemopoietik, jadi hemopoietik itu kan sel punca yang nanti kalau dia berdiferensiasi akan menjadi sel-sel darah yang macam-macam bentuknya. Kita lihat kan sel darah kita banyak macam-macam. Ya, sebenarnya sel-sel ini tidak hanya sel darah ya teman-teman. Sel punca ini memang sel awal atau sel sel stem yang dia nanti menginisiasi semua sel-sel yang lainnya. Nanti tergantung mana reseptornya, tergantung mana reseptor yang terinduksi, maka dia nanti akan beregenerasi atau akan berdiferensiasi menjadi sel yang berbeda. Di sini kalau hemopoiesis kita kenal dengan hematopoietic stem cell atau HSC. Jadi dia stem cell juga yang reseptornya memang nanti akan bertanggung jawab pada proses hemopoiesis. Oke, jadi tadi di awal saya menyebutkan stem cell ini sangat bergantung dengan keseimbangan proses anabolisme dan katabolisme yang ada di dalam tubuh kita. Nah, nanti teman-teman tinggal baca lagi. Biasanya proses katabolisme ini itu kita sering menemukan pada proses-proses yang dia sifatnya adalah merubah dari struktur molekul yang lebih besar menjadi struktur molekul yang lebih kecil. Nah, sifatnya justru malah dia energi saving. Jadi dia justru malah hemat energi karena kan dia memecah struktur yang breakdown molekul yang lebih besar menjadi lebih kecil. Kemudian siklusnya itu lebih lambat. Kemudian dia juga akan mereduksi sintesis dari protein dan ini akan mensupresi itu apa? Supres ya, menekan dari ROS apa? Reactive oxidation species. Ya. Jadi ini kalau kata bahkan dalam berbagai literatur disebutkan proses katabolisme ini harus dipertahankan. Ya karena tadi dia supresi of ROS-nya itu memang terjadi di sini, kemudian justru energi saving dan kemudian juga dia akan mengurangi siklusnya juga lambat. Jadi justru malah disebutkan dalam beberapa literatur katabolisme ini tetap harus dipertahankan. Bukan malah anabolismenya yang dipertahankan. Karena kalau anabolisme dia energi consuming, jadi butuh energi yang besar, butuh energi yang banyak. Kemudian siklusnya aktif dan kemudian nanti enhance dari sintesis protein sehingga kemudian akhirnya membentuk atau produksi ROS-nya sangat banyak. Jadi dari timbangan ini teman-teman bisa melihat bahwa ternyata kalau anabolismenya itu terjadi terus atau signifikan atau banyak, justru malah yang merugikan bagi hemopoietic stem cell itu sendiri. Ya.
Jadi maka memang beberapa literatur menyebutkan pertahankan katabolismenya, justru dibilang seperti itu. Oke. Ya, kemudian selanjutnya, ini tadi saya menyebutkan bahwa HSC atau hematopoietic stem cell ini dilihat dari dua perspektif. Pertama, bagaimana kita mengontrol dari metabolisme intraselulernya untuk terus balance atau seimbang antara proses anabolik dan proses kataboliknya. Kemudian perspektif lainnya juga untuk mengontrol bagaimana status metabolisme dan hemopoiesis berdasarkan nutrisi-nutrisi yang bertanggung jawab untuk proses hemopoiesis tersebut. Jadi kita mempertahankan keseimbangan anabolisme dan katabolisme, sama yang kedua kita pastikan nutrisi yang bertanggung jawab untuk hemopoiesis ini juga terpenuhi dengan baik. Ini slide-nya di sini. Oke. Ya, ini kita bisa lihat tentang tadi cycling HSC dan Norman HSC ya. Kalau yang ini tadi proses katabolik ya, low metabolic activity ya. Kemudian glikolisis di sini energi yang digunakan ya, karena dia butuh energinya kan dalam jumlah yang kecil. Tapi kalau tadi yang cycling atau yang tadi kita butuh metabolismenya tinggi, ini tadi pada yang proses anabolik. Lihat, butuh energinya dari oxidative phosphorylation karena pada fosforilasi oksidatif ini yang jumlah energinya banyak. Masih ada yang ingat nggak? Dari oksidasi fosforilatif kita dapat energi berapa banyak? Pokoknya lebih banyak dari glikolisis, ya. Glikosisnya 2, ya. Kalau ini bisa 3. Singkat saya malah 12. Apa malah 30-an? 30-an. Saya berarti Oke. Nah ini keduanya ya, bisa menyebabkan diferensiasi dari hematopoietic stem cell menjadi sel-sel yang dituju tergantung nanti reseptornya. Oke. Ini kita lihat sedikit. Tadi hematopoietic stem cell tadi ada proerythroblast, ada mieloblast, ada lymphoblast, ada monoblast, ada megakaryoblast. Nanti kalau praktikum, kalian ada praktikum patologi klinik nggak? Di blognya ada ya. Biasanya tunjukin sel-sel ini, sel-sel yang muda itu mana, sel-sel yang apa namanya tua itu yang mana, gitu ya. Nah ini teman-teman bisa lihat proerythroblast ini adalah sel mudanya untuk eritrosit. Kemudian mieloblast ini sel mudanya untuk yang granulosit ya. Iya. Benar? Ya. Kemudian kalau yang ini yang agranulosit. Nah, kalau yang ini yang megakaryoblast ini untuk platelet atau sel darah, sel kecil darah. Nah, di antara semua sel ini mana yang tidak ada inti selnya? RBC. Yang tidak punya inti sel? RBC. Ini ya, sel darah merah. Jadi nanti kalau praktikum kalian disuruh, ini praktikum biomedik. Kalau praktikum biomedik kalian disuruh ngambil darah untuk sampelnya, kemudian mengambil DNA dari sampel darah itu, jangan sekali-kali jawab dapat dari sel darah merah. Karena sel darah merah nggak punya inti, nggak ada DNA di sana. Jadi dapatnya dari leukosit atau bahkan trombosit, tapi rata-rata leukosit. Darah putihnya, entah itu nanti yang granulosit ataupun yang agranulosit. Jadi kita kalau praktikum itu kan kadang teman-teman disuruh ngambil darah tuh, kemudian nanti diisolasi DNA-nya, itu DNA yang ada di sel darah putih ataupun sel keping darah, bukan dari sel darah merah. Karena sel darah merah kan tidak ada inti, sehingga kita nggak bisa ngambil DNA di sana. Ya. Oke, baik selanjutnya kita kembali lagi. Jadi banyak penelitian yang menyebutkan sebenarnya diet yang bagaimana sih yang bermanfaat untuk optimalisasi fungsi atau kerja hematopoietic stem cell. Ternyata diet yang banyak lemaknya
atau kondisi obesity juga termasuk di dalamnya, ya, itu merugikan untuk sel ini, hematopoietic stem cell itu sangat dirugikan dengan adanya high fat diet dan obesity. Kenapa? Karena kita lihat di sini, ya, mulai dari proses inflamasinya meningkat, ya, baik itu peningkatan interleukin 1 beta, kemudian tumorogenesisnya juga, ya, kemudian di sini komponen bakterial, metabolit dan lain-lainnya ini benar-benar menyiksa dari hematopoietic stem cell ini, sehingga high fat diet apapun itu bentuknya, ketogenik ataupun yang lainnya, ya, kemudian dan penentuan sel lemak itu tidak pas atau tidak baik buat kestabilan atau keoptimalan dari proses hematopoietic stem cell. Tetapi berbeda dengan mereka atau diet yang dia sifatnya restriksi kalori. Jadi penelitian menyebutkan dengan teman-teman atau sendiri, belum di manusia, ya, masih di hewan coba itu waktu itu tikus yang diberikan penelitian ini atau intervensi ini, dia direstriksi dietnya 70% dari tikus yang normal. Jadi dia cuma dikasih 70% dari dietnya tikus yang normal. Nah ini ternyata bermanfaat, banyak manfaatnya. Kalau di sini yang dilihat adalah proses agingnya, penuaannya. Jadi justru mereka-mereka yang restriksi kalori itu proses penuaannya mengalami penurunan, artinya tidak terjadi, bukan tidak terjadi. Jika dibandingkan antara yang dia diet biasa dengan restriksi kalori, penuaannya lebih muncul atau lebih banyak pada orang-orang atau pada tikus, kita tikus, ya, yang diberikan dietnya full tadi. Jadi kalau restriksi kalori ini bermanfaat untuk menghindari penuaan dengan cara lewat mengurangi dari CD 150-nya ini dikurangi. Ini tentang restriksi kalori. Sebenarnya apa saja yang terjadi di HFD tadi? Atau kemudian pada high fatty diet tadi, sehingga dia bisa menyebabkan dissolution dari hematopoietic stem cell. Jadi di antaranya dia menginduksi TGF beta. Selain itu, dari penggunaan high fat diet atau ketogenic diet ini, dia juga bisa meningkatkan dari lipopolisakarida, sehingga dengan peningkatan lipopolisakarida ini nanti akan merubah dari signaling TLR4 ini yang juga bikin regulasi hematopoietic stem cell-nya menjadi tidak imbang atau mengalami disfungsi seperti itu. Jadi bagaimana mekanisme dari dari diet ketogenik atau diet tinggi lemak ini menyebabkan disfungsi dari hematopoietic stem cell, diantaranya karena dia produksi TGF beta dan juga dia produksi lipopolisakarida. Kemudian mekanisme lainnya juga ternyata seperti tadi digambar, ya, high fatty diet ini juga bisa mengubah komposisi dari gut mikrobiota, jadi tidak imbang di mikrobiota khusus kita. Oke. Jadi ini kenapa atau alasan kenapa high fatty diet tidak baik untuk hematopoietic stem cell. Oke, selanjutnya. Tadi kita bahas di depan ada makronutrien dan ada mikronutrien. Kemarin sudah sempat kita spill bahwa makronutrien itu semua yang menghasilkan energi, ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Kalau mikronutrien ada vitamin dan mineral. Masih ingat 1 gram karbohidrat menghasilkan berapa energinya? 4. Kalau protein 1 gram protein menghasilkan berapa energinya? 4. Kalau lemak 9, ya, lebih tinggi lemak, ya. Kalau vitamin dan mineral tidak menghasilkan,
Tapi kemarin kayak kita bahas B1, asam folat, ternyata dia penting dalam proses metilasi, jadi bahan dasar metilasi, jadi kofaktor ya, kofaktor pada saat enzim perubahan menjadi hidrofolat dan sebagainya. Jadi meskipun dalam jumlah sedikit, tetapi punya peran yang penting dalam proses metabolisme. Oke. Nah sekarang kita bahas satu persatu. Apa saja sih ya, makronutrien yang berperan penting dalam proses keseimbangan dari hemopoietic stem cell ini. Yang pertama adalah lemak. Lemak yang berasal dari polyunsaturated fatty acid. Jadi lemak itu pembagiannya ada lemak berdasarkan kejenuhan, ada lemak berdasarkan rantainya, ada ikatan rangkap atau tidak gitu. Jadi pembagian lemak itu macam-macam ya. Nanti kalau teman-teman berdasarkan jenuh atau tidaknya, ada lemak tersaturasi, ada lemak tidak tersaturasi. Jadi ada lemak saturated, ada lemak unsaturated. Kemudian nanti kalau lemaknya berdasarkan panjang pendeknya, ada medium MCT apa? Medium chain triglyceride. Ada yang kemudian rantai pendek dan ada yang rantai panjang gitu. Itu kalau berdasarkan rantainya. Kemudian ada juga adakah ikatan rangkap atau tidaknya, itu juga nanti bisa dilihat. Dan ikatan rangkapnya di mana, itu juga ada pembagiannya. Yang setiap zat gizi pada masing-masing contoh lemak tadi itu juga punya manfaat berbeda-beda. Misalnya begini, teman-teman mungkin mengenal istilah atau contoh lemak sehat. Kita kan kadang-kadang makannya lemak sehat gitu ya. Ada lemak sehat, alpukat, ada minyak zaitun misalnya begitu. Itu adalah contoh dari monounsaturated fatty acid. Jadi lemak unsaturated, lemak tidak jenuh berantai monotunggal. Monounsaturated fatty acid. Nah dia, jadi kalau untuk orang-orang yang punya sakit jantung itu ada komposisinya. Berapakah komposisi lemak yang harus dikonsumsi? Perbandingan berdasarkan MUFA, UFA dan lemak jenuhnya itu ada. Jadi biasanya perbandingannya 3:2:1. Jadi nggak hanya makan lemak gitu aja, enggak. Ada perbandingannya. Dari total lemak yang dimakan itu harus ada perbandingan 3:2:1. Biasanya MUFA-nya yang lebih tinggi. Monounsaturated fatty acid-nya berbanding UFA, polyunsaturated fatty acid berbanding yang jenuh. Contohnya yang MUFA tadi kita sudah sebutkan ya. Apa tadi? Ada alpukat, biasanya minyak nabati alpukat, minyak jagung, minyak zaitun. Contoh yang UFA, polyunsaturated fatty acid, omega 3 itu contohnya. Kemudian minyak ikan. Kemudian kalau dari bahan makanan sumber, teman-teman makan ikan salmon, ikan tuna, itu mau dapetin lemak sehat. Jadi kalau ada istilah lemak sehat, ada lemak yang MUFA, monounsaturated fatty acid, ada yang lemak UFA, polyunsaturated fatty acid. Yang kalau pada pasien jantung ini kita perhatikan nih komposisi antara lemak MUFA dan UFA sama lemak jenuh. Lemak jenuhnya kayak mana? Semua yang kita makan yang ada di sekitar kita itu rata-rata isinya lemak jenuh. Dan kayak apa namanya produk hewani, ya, produk hewani yang sudah digoreng berulang kali, bahkan itu yang tadinya lemak jenuh sudah berubah menjadi lemak trans, lebih berbahaya lagi. Jadi lemak ini juga punya keunggulannya masing-masing. Nah khusus dari lemak yang bermanfaat untuk hemopoietic stem cell adalah polyunsaturated fatty acid. Apa contohnya? Fish oil. Jadi contohnya dia ada di vegetable oil, tapi seperti yang saya bilang kemarin, biasanya kita nyebutnya makanan sumber. Karena gini, ada satu makanan dia ada mufanya, ada yang lain. Tapi saat kita bilang makanan sumber, berarti paling tinggi dia ada di situ. Jadi misalnya nih, fish oil ini bukannya nggak ada mufa, ada mufanya, tetapi karena dia tinggi mufanya lebih banyak, kita nyebutnya sebagai makanan sumber dari mufa. Sama lah kayak kemarin kita bilang menyebutkan misalnya apa yang kemarin kayak vitamin C contohnya
Yang kayak zat besi, contohnya kemarin hati ya. Hati itu makanan sumbernya besi, tetapi dia ada yang lainnya di sana. Ada folat kan kemarin, ada B12, kemudian ada mungkin juga ada mineral lainnya, magnesium, seng. Jadi makanan sumber itu maknanya dia paling banyak ada di sana, tetapi pasti ada zat gizi lain sama seperti itu. Jadi paling banyak memang ada di fish oil. Kenapa kemudian omega 3 itu banyak di ikan, banyak di ikan salmon? Karena rata-rata ikan ataupun produk hewan yang ada di laut dalam, jadi nanti salmon yang di laut dalam sama salmon yang tidak di laut dalam lebih tinggian omega 3 yang ada di laut dalam. Karena laut dalam itu dia makanannya plankton. Dan karena plankton inilah yang bisa menyebabkan tingginya omega 3 di dalam suatu makanan atau di dalam tubuhnya itu jadi tinggi karena dia makan plankton itu tadi. Jadi kalau dia nanti tinggalnya bukan di laut dalam, disuruh pilihnya yang tinggalnya di laut dalam. Karena itu kandungan omega 3-nya lebih tinggi ya. Oke. Jadi makanan-makanan yang kaya omega 3 ya, ini bermanfaat untuk keseimbangan dari hemoglobin stem cell. Kemudian lewat jalur apa? Dia berhubungan dengan regulasi dari matriks metalloproteinase 12. Jadi ini perannya di sini mekanismenya. Oke. Kemudian slide selanjutnya, setelah tadi sel lemak, ini harusnya sebelumnya ya teman-teman. Jadi ini penjelasannya yang tadi saya bilang tentang apa namanya hipoksia, tentang hipoksia individual factor, gitu ya. Kemudian tentang proses anaerob, kemudian penjelasan dari bagian yang kita tadi bahwa kalau dia katabolisme itu lebih pakainya yang glikolisis, tapi kalau anabolisme kita pakainya yang oksidatif fosforilat. Ya. Oke. Kemudian selanjutnya setelah lemak ada protein. Protein yang berperan penting untuk apa namanya hemopoietic stem cell, keseimbangan hemopoietic stem cell adalah protein asam amino baik yang esensial maupun yang non esensial. Jadi disebut esensial kalau tubuh kita tidak bisa memproduksi sendiri. Disebut non esensial kalau tubuh kita bisa memproduksi sendiri. Karena ingat, hampir semua tubuh kita ini isinya adalah asam amino. Dari bahasa nukleotida isinya adalah asam amino dan itu apa istilahnya? Banyak ya, makanya banyak, tetapi dia tidak esensial kalau yang bisa, maksudnya yang tubuh kita bisa buat ini justru malah tidak esensial. Yang esensial adalah yang tubuh kita tidak bisa buat, dan ini mau nggak mau teman-teman harus mengonsumsi dari makanan lainnya atau mengonsumsi dari zat gizi tertentu. Nggak bisa kita memaksakan diri kita untuk terpenuhi yang esensial ini untuk tubuh kita. Padahal tidak hanya protein non esensial, protein esensial ini sangat penting di dalam tubuh kita. Contohnya, kita mencontohkan misalnya asam amino rantai cabang atau branched chain amino acid. Ini penting nih, isoleucin, leucin, dan lisin sebagai bahan dasar untuk isoleucin, leucin, dan valin penting sebagai bahan dasar nanti membentuk protein otot. Isoleucin, leucin, dan valin. Jadi kalau mau bentuk otot, protein yang kita konsumsi adalah protein esensial terutama branched chain amino acid. Nah, kalau teman-teman perhatikan ada seseorang yang lagi building misalnya begitu, dia menambah asupan tertentu begitu, salah satu protein yang dia penuhi adalah protein leucin, isoleucin, dan valin, terutama leucin. Ya, gitu ya. Jadi ini pentingnya protein esensial karena tubuh kita nggak bisa buat, tetapi dia punya peran yang sangat signifikan. Nah, contohnya tadi yang saya contohkan adalah asam amino rantai cabang. Atau nanti teman-teman bisa pelajari yang fenilalanin atau
esensial ataupun non esensial, semua dibutuhkan. Yang kita lihat di sini misalnya valin masuk ya sebagai asam amino esensial. Tapi apakah sistein masuk? Kita lihat. Sistein non esensial, tapi tetap dibutuhkan. Ya. Baik dia valin atau konsisten juga dibutuhkan. Kemudian kalau kita mereduksi treonin secara ex vivo, maksudnya di luar sel gitu ya, ini bisa downstream metabolit, bisa memberikan peran negatif pada fungsi ASC. Jadi justru dengan kita mengurangi treonin gitu ya, akan memberikan efek negatif untuk fungsi dari ASC. Jadi nggak bagus juga kita mengurangi jumlah treonin. Kemudian sistein apa pentingnya? Pentingnya yaitu untuk biosintesis dari antioksidan glutation yang juga di sini nanti bersama-sama dengan valin, treonin gitu ya, untuk memaksimalkan fungsi dari hematopoietic stem cell. Selain itu juga ada glutamin, dan glutamin ini juga penting untuk regulasi dari hematopoietic stem cell, terutama pada diferensiasi eritrosit. Ini kalau asam amino esensial ataupun non esensial. Nah, sumber bahan makanannya atau bahan makanan sumbernya teman-teman bisa lihat di sini. Histidin bisa dapat dari soy protein, dari telur, parmesan, sesam, peanut, dan seterusnya. Paling gampang teman-teman carinya di mana nih? Dan terus ya, telur ya. Maka di dalam gizi itu telur sering disebut sebagai makanan yang bioavailabilitasnya paling tinggi, karena hampir semua zat gizi itu mengambil nilainya ya, itu dari telur dulu, mengambil nilai perbandingannya pada saat membentuk daftar bahan makanan pokok itu. Dasar nilai pertama itu dari telur. Di samping itu, telur itu juga banyak sekali asam amino esensial ataupun non esensial. Maka sering disebut sebagai bahan makanan yang punya bioavailabilitas yang tinggi, nilai biologis yang tinggi, lebih tepat, bukan nilai biologis yang sangat tinggi. Karena tadi protein esensialnya banyak di sana, non esensialnya juga banyak di sana, murah meriah ya. Bisa bayangkan kalau kita butuh protein hewaninya harus ayam, daging, maksudnya pasti lebih mahal ya daripada kita makan telur. Makanya ada di suatu negara itu sampai ditarget sehari harus mengonsumsi telur lebih dari 5. Itu karena untuk memenuhi kebutuhan asam amino esensial, tapi murah meriah gitu ya. Oke. Nah ini mekanisme pemberian fish oil omega 3 tadi. Ada proses hemopoietik sel-sel ini ditunjukkan dengan peningkatan sel-sel darah. Kita lihat di sini dengan pemberian fish oil ya. Fish oil, ini fish oil dia ditandai. Kemudian di sini juga ditandai ya. Biru-biru ini menunjukkan bahwa penumpukan selnya semakin banyak dibanding dengan yang high fatty diet ataupun yang low fatty diet. Ini pemberian fish oil ini bisa meningkatkan hematopoietic stem cell atau bahkan sel-sel darah yang sudah mati, menunjukkan dengan ini biru-birunya yang semakin banyak. Oke. Ya. Sekarang macam-macam dari ya ini penelitian sebenarnya yang di sini low fatty diet, yang ini high fatty diet, yang ini fish oil. Jadi tetap beda ya teman-teman antara yang high fatty diet sama fish oil. High fatty diet ini dia tinggikan di semua komponen lemaknya. Kalau di sini hanya fokus atau lebih banyak dia tinggikan di glukosa heksanoid, glukosa pentanoid,
eikosa pentanoid, mana lagi eikosanya? Ini ya, dokosa, hexanoid dan dokosa pentanoid acid. Jadi EPA, DHA ini biasanya sering kita sebut sebagai omega 3. Eikosa pentanoid acid, dokosa hexanoid acid. Kita sebut sebagai omega 3. Ya, sekarang bahan makanan sumbernya EPA, kadang DHA juga ada di sana. Ini teman-teman bisa lihat minyak ikan koi 2 sendok teh ada 0,36 sampai 0,6. Kalau rekomendasi dari Departemen Kesehatan, kita disuruh makan omega 3 itu 1 gram per hari. Kalau di AKG yang kemarin saya tunjukkan itu rekomendasinya kita disuruh 1 gram per hari. Penelitian juga menunjukkan karena peran dari EPA ataupun fish oil ini ternyata tidak hanya di hematopoietic stem cell, tapi juga sebagai antiinflamasi. Jadi sering diberikan pada orang-orang yang ada inflamasi, sedang infeksi, begitu. Maka pada pasien-pasien kanker, karena dasar dari pasien kanker itu adalah salah satu inflamasi, diberikan EPA. Tetapi ingat, EPA ini sifatnya dia kontraindikasi kalau diberikan bersama-sama dengan obat pengencer darah. Jadi kalau pasiennya diberi pengencer darah, jangan diberikan EPA. Takutnya semakin perdarahan. Jadi kalau pasiennya tidak ada obat pengencer darah, silakan diberikan. Meskipun ada penelitian lain yang menunjukkan dalam dosis tertentu baru bisa dia berefek mengencerkan darah atau kontraproduktif atau maksudnya berefek tidak baik kalau diberikan sama pengencer darah itu dengan dosis tertentu, tetapi amannya tidak usah kita berikan dulu ya. Ini di salmon pada 40 gramnya mengandung 0,4, ikan tuna 40 gramnya ada 0,4, ikan kembung 40 gramnya ada 0,2, yang paling rendah ikan lele dari 40 gramnya ada 0,5 ya. Jadi paling tinggi minyak ikan koi, salmon, ikan tuna, ikan kembung dan seterusnya. Itu bisa dibaca. Tapi kalau untuk memenuhi 1 gram ya harus berapa kali ukuran rumah tangga ini. Misalnya minyak ikan koi berarti harus 4 sendok teh per hari biar tercapai ya. Dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang selanjutnya adalah vitamin. Setelah tadi makronutrien, mikronutrien juga bermanfaat untuk proses hematopoiesis stem cell hemostasis, punya keseimbangan dari hematopoietic stem cell. Kita lihat di sini ada vitamin A, ada vitamin C, dan ada vitamin D. Masih ingat ya vitamin-vitamin yang larut lemak apa saja? A, D, E, K. Vitamin yang larut air, contohnya B dan C. Maknanya kalau misalnya kita pengen absorpsi dari makanan tersebut mudah gitu ya, maka kita makan bersamaan dengan makanan yang ada lemaknya di sana. Jadi vitamin itu akan mudah diserapnya. Kemudian kalau misalnya yang vitamin C dan vitamin D karena dia larut air, maka kita konsumsi bukan dengan makanan yang kaya lemak di sana, tetapi yang kaya air, misalnya ya dari kita konsumsinya memang dengan sayur, dengan buah-buahan, gitu, bukan bersamaan dengan lauk misalnya. Maka kalau pas saat makan buah itu kalian bukan berurut-urutan dengan makan besar, karena kita makan besar kan biasanya ada lauk, yang lauknya di sana ada lemaknya. Jadi sebenarnya lebih tepatnya tidak bersamaan, bisa di awal dulu, bisa berjeda 2 jam misalnya. Karena tadi kalau kita makan bisa jadi absorpsinya tidak semaksimal kalau kita berjeda dengan makanan yang ada lauk, ada lemaknya, ya. Karena kaitannya di sini vitamin larut lemak dan vitamin larut air. Nah, kita lihat pertama vitamin A. Bagaimana vitamin A ini berperan dalam HSC atau hemolytic stem cell. Jadi dia perannya di HSC yang dorman tadi yang katabolik ya, yang siklusnya lambat.
Di sini baik vitamin A ataupun oksidasinya retinol itu semua berperan dalam proses dormannya. Kemudian bagaimana dengan vitamin D? Ini vitamin A dijelaskan gitu ya. Kemudian vitamin D, kalau vitamin D ini lebih pada peran proliferasi dan self renewal dari hemopoietic stem cell. Ya, itu peran dari vitamin A dan vitamin D. Sekarang bagaimana peran vitamin C? Kalau peran vitamin C, dia mempromot dari perkembangan sel T pada hemopoietic progenitor sel. Vitamin C juga di sini kita lihat bermanfaat untuk limfosit, penghambatan apa ya? Ya, jadi dia berperan dalam promot limfosit, kita lihat baik itu limfosit sel B ataupun sel T. Dua-duanya vitamin C ini bermanfaat untuk limfosit ya, baik T ataupun C. Nah, kemudian PR selanjutnya adalah kita harus tahu makanan-makanan yang kaya vitamin A, vitamin D, dan vitamin C. Ya, sumber vitamin A, teman-teman harus tahu dulu AKG-nya. Kalau untuk hemopoietic stem cell itu harus berapa kadarnya itu belum ada ya, karena memang penelitiannya selalu sifatnya molekuler. Sehingga yang bisa kita gunakan adalah kita penuhi angka kecukupan gizinya. Itu yang bisa kita lakukan. Nah, AKG-nya dari vitamin A itu 600 sampai 650 mikrogram. Kalau vitamin D 15 sampai 20 mikrogram. Tapi di sumber lain, vitamin D ini sering juga menggunakan satuan international unit dan ada ininya ya. Satu internasional unit berapa mikrogram itu ada hitungannya. Teman-teman bisa nanti mencari menggunakan aplikasi. Tapi kalau di ini, kalau di apa namanya AKG dia tulisannya 12 sampai 15 sampai 20 mikrogram. Padahal sediaan yang ada itu bukan mikrogram satuannya, satuannya internasional unit. Setelah dikonversi kebutuhan vitamin D kalau dia sudah menjadi international unit itu orang dewasa di kisaran 400 sampai 800 international unit vitamin D setelah dikonversi. Tapi kalau di AKG dia bentuknya mikrogram. Cuma kalau teman-teman perhatikan misalnya beli vitamin D itu dia nyebutnya international unit bukan mikrogram. Rata-rata nanti ada sediaan yang 400 international unit, ada yang sediaan 1000 international unit, ada bahkan yang lebih besar lagi 5000 international unit. Karena ternyata orang Indonesia itu meskipun kita tinggal di negara tropis banyak banget yang defisiensi vitamin D, sangat banyak. Nah, vitamin D itu juga sekarang lagi banyak diteliti tidak hanya untuk hemopoietic stem cell saja. Jadi dia bahkan ada yang disebut sebagai hormon, kemudian dia sebagai bahan untuk daya tahan tubuh, jadi lebih banyak diteliti. Bahkan teman-teman lihat aja semua penyakit bahkan penyakit autoimun saja itu di suplementasinya pemberian vitamin D dosis tinggi. Karena peran dia ini tidak hanya semata-mata peran untuk hemopoietic stem cell, memang perannya banyak di daya tahan tubuh juga, di autoimun juga. Makanya pasien-pasien autoimun itu sampai diberi 1000 sampai 5000 international unit per hari. Tinggi sekali pada kebutuhannya. Kalau kita pakai AKG cuma tadi 400 sampai 800 international unit ya. Nah, ternyata tadi kita kembali lagi orang Indonesia itu banyak yang mengalami defisiensi besi. Kadang kita berpikir, kita kan sudah tinggal di negara tropis, kita sudah kena sinar matahari. Jadi mekanismenya bukan sinar matahari itu memberikan vitamin D itu bukan begitu, tetapi sinar matahari itu mengaktifkan vitamin D yang masih dorman, tidak aktif menjadi aktif, yang menjadi fungsional. Itu fungsinya UV atau sinar matahari yang kita dapatkan dari misalnya berjemur gitu ya. Jadi bukan berarti dengan berjemur pasti vitamin D-nya tinggi, tidak. Dia hanya merubah yang tadinya tidak fungsional menjadi fungsional. Sehingga kalau
kita kemarin belajar besi juga ya. Kalau simpanan vitamin D-nya juga rendah, ya tidak akan ada yang berubah gitu ya. Maka harus pastikan konsumsinya cukup, simpanan vitamin D-nya cukup, terpapar sinar matahari yang cukup. Ada yang tahu sinar matahari yang baik di jam berapa? Kita dulu sering bilang pagi sebelum jam 10 gitu ya. Kalau siang kebakar misalnya gitu. Ternyata penelitian dari UI gitu ya, itu di jam 10 sampai jam 2 itu sinar matahari paling baik itu justru ada di jam 10. Tetapi bukan terus oman semua kemudian kita buka. Cukup 10 sampai 15 menit dan hanya bagian tertentu saja. Jadi bukan melepas baju kan, hanya tangannya saja, nanti dia semua teraktivasi. Jadi di antara yang pagi sama yang jam 10 sampai jam 2 lebih baik kualitas di jam 10 sampai jam 2. Dengan catatan tadi ya, terpaparnya tidak lama, cukup 15 menit dan tidak semua badan. Nanti kalau kita lama-lama malah terilusi kanker kulit lagi ya, ada perubahan pada sel-sel kulit kita tidak bentuk. Jadi penelitiannya bahwa justru yang paling berkualitas, yang paling baik di rentang jam 10 sampai jam 2 dan tidak lama-lama. Oke. Jadi itu vitamin D, teman-teman jangan hanya mengandalkan sinar matahari, tetapi juga cukupi asupan. Karena sinar matahari hanya untuk mengaktifasi, bukan memberikan vitamin D masuk begitu ya, sinarnya masuk lewat pori-pori kita, terus dari vitamin D-nya tinggi, bukan seperti itu. Oke. Ya. Kemudian vitamin C ini AKG dewasanya kemarin sudah sempat saya singgung ya, 75 sampai 90 mg. Kalau omega 3 1 gram sepanjang DHA. AKG adalah angka kecukupan gizi, suatu batasan angka kecukupan zat gizi termasuk energi, protein, lemak, serta beberapa vitamin dan mineral yang dibutuhkan seseorang per hari menurut jenis kelamin dan hormon. Jadi ini pengertian AKG ya. Jadi angka kecukupan gizi baik itu makronutrien atau mikronutrien sesuai dengan jenis kelamin, kelompok umur dan kondisi tertentu pada orang normal. Jadi ada kata tambahannya pada orang. Oke. Nah, sekarang bahan makanan sumbernya. Teman-teman bisa lihat di sini tadi vitamin K hanya 600 sampai 650 mikrogram. Per 100 gram minyak ikan ada 24.242 mikrogram tinggi ya. Hati ayam 4.957 mikrogram. Mentega 1.000 mikrogram. Kuning telur 606 mikrogram. Cabai merah, wortel, bayam dan seterusnya. Nanti bisa dilihat sendiri. Untuk mencukupi kebutuhan vitamin A kita bisa makan. Kemudian selanjutnya kalau vitamin C AKB-nya 75 sampai 90. Yang paling tinggi kiwi ya teman-teman, 92,7. Kemudian jambu biji, jambu biji tetap paling tinggi. Kemarin kita bahas itu ya, teman-teman ada yang ikutin ya, jambu biji, cabai hijau, baru pepaya, baru brokoli, stroberi, baru lemon. Bahkan lemon dan jeruk itu di bawah pepaya, di bawah kiwi, di bawah jambu biji ya. Karena kita kadang pikirnya harus makan jeruk untuk dapat vitamin C. Tidak. Lebih tinggian mereka kiwi, jambu biji, cabai hijau. Kalau yang suka pedas ya suka sambal padang misalnya, cabai hijau-hijau ya, cukup vitamin C. Tapi makanya harus 100 gram. 100 gram itu berapa sendok makan? 9 sampai 10 sendok makan. Sakit perutnya ya. Gitu. Kemudian sumber vitamin D. Ya tadi 15 sampai 20 gram. Kita lihat. Nah ini ikan yang kurang meriah salah satunya adalah ikan makarel atau bumbu. Dan per 100 gramnya dapat 16,8 mikrogram. Jadi teman-teman sudah bisa cukup ini. Kalau makan ikan kembung, baru salmon, kuning telur, sarden, susu sapi, tuna dan berjemur di sinar matahari. Dengan catatan tadi simpanannya cukup ya. Oke. Selanjutnya, nah ini contoh-contohnya warna-warni vitamin D. Ini ikan, telur, susu, poliseng. Ya, oke. Ya, itu untuk kuliah kita pada kesempatan kali ini. Kemudian kalau ujian nanti apa yang kita diskusikan sama para di sini